Baik, terima kasih. Saya mulai ya, karena ini jam juga ini kita dikejar waktu. Saya setelah jam 3 ini ada mau ikut pemakaman lagi di Kimi. Ada orang Depak yang meninggal tadi jadi. Ini baru pulang pemakaman juga, baru sampai rumah. 15 menit yang lalu saya langsung masuk di ruang Zoom. Kemudian nanti jam 3 lagi ada pemakaman lagi di Kimi, orang Depak yang harus ada pemakaman sebentar jam setengah 4. Jadi buat saudara-saudara, mohon maaf, mari kita mulai. Ya, jadi saya mulai saja ya, Pak Rama. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Siang, Bapak. Mahasiswa-mahasiswi Siang, semester Bapak. 3, Prodi Keperawatan Nadire. Siang, Bapak. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Mohon maaf kita terpaksa ketemu di ruang Zoom karena kondisi pandemi. Ini saya sebentar jam setengah 4 ini juga akan menguburkan orang dalam protokol COVID. Jadi saya pun ke sana harus menggunakan APD lengkap karena informasi bahwa yang bersangkutan apa istilahnya rapid testnya reaktif. Jadi kita kubur yang bersangkutan dengan protokol kesehatan atau protokol COVID. Untuk itu sebelum saya melanjutkan, saya menghimbau kembali kepada seluruh peserta, seluruh mahasiswa bahwa Anda apabila bertemu dengan orang lain, tolong ya, atau dengan teman-teman datang kampus, jangan merasa di Anda itu fisik kuat terus Anda tidak menggunakan masker. Sekali lagi kami ingatkan buat saudara-saudara sekalian, Anda pergi berkumpul dengan teman-teman di luar dari kampus ataupun dengan keluarga yang lain yang tidak satu rumah Anda, pesan saya menggunakan masker dan setelah pulang di rumah Anda cuci tangan ataupun di kampus cuci tangan pakai sabun, itu adalah harapan kami. Dengan maksud bahwa kita semuanya dapat melalui pandemi ini, ya wabah COVID ini dengan selamat, dengan sehat walafiat, dan kita dapat mengikuti perkuliahan lagi sebagaimana biasanya itu tatap muka di kelas. Karena terus terang perkuliahan ini mau dibilang tidak efektif juga tidak, tapi itulah kondisi yang harus kita hadapi, bahwa kami tidak bisa maksimal memantau Anda. Mungkin Anda mengatakan Anda ikut kuliah, padahal Anda tidak mengikuti proses. Anda hanya aktifkan Anda punya HP dan tinggalkan. Ya, makanya tadi Pak Rama sempat sampaikan bahwa tolong aktifkan Anda punya video semua. Dan harapan bahwa Anda tetap mengikuti proses perkuliahan ini, karena nanti akan diabsensi juga. Ya, di ruang Zoom ini ada baru 20, 30 dikurang 2 desain yang Pak Rama, berarti itu baru 28 peserta dari katanya ada sekitar 60 orang peserta. Jadi belum mengikuti kuota 50%. Baik, saya melanjutkan perkuliahan pada ini. Kita akan membahas tentang mata kuliah patofisiologi. Ya, adalah patos dan logos. Jadi artinya patos itu adalah suatu keadaan di mana kondisi terjadi penyimpangan daripada kondisi yang sebenarnya. Jadi yang mendasari untuk belajar daripada ilmu patologi klinik ini adalah ilmu anatomi fisiologi. Jadi kalau saudara-saudara punya dasar ilmu anatomi fisiologi, maka apabila terjadi patologi penyimpangan daripada itu, maka biasanya Anda akan mampu bahwa ini ada suatu kesalahan atau terjadi sesuatu kelainan dalam tubuh manusia. Jadi mata kuliah ini, ya, patologi adalah merupakan salah satu mata kuliah bagi saudara para mahasiswa keperawatan, di mana materi kuliah ini akan dibahas tentang bagaimana mengharapkan pemahaman saudara tentang ilmu patologi dan penerapannya dalam asuhan keperawatan pasien di tatanan klinik. Jadi untuk itu ya mata kuliah pokok, ya, konsep atau materi ilmu patologi yang akan disampaikan pada pertemuan ini atau mata kuliah, karena merupakan pengantar daripada kuliah patologi, terdiri dari dasar-dasar patologi,
patologi sel, jaringan, kelainan pertumbuhan tubuh, kelainan tubuh bawaan, dan yang didapat, serta gangguan dan respon tubuh, serta proses pemulihan, ya, dan penurunan dari fungsi tubuh. Ya, Anda sudah, kemarin saya sudah kirim materinya, mudah-mudahan Anda sudah baca semuanya, saya hanya mereview. Ya, jadi, ini kalau kita lihat, Anda nanti bisa baca sini Anda bisa chat kembali, download dia punya materi, dia bisa simpan. Ini sangat banyak sekali kalau kita mengikuti. Ya, Anda akan baca ini kurang lebih sekitar 70 kompetensi yang Anda harus miliki. Ya, 70 kompetensi. Jadi, untuk lebih mudahkan ini nanti teman-teman yang tergabung dalam tim mata kuliah pengantar patologi akan membahas juga. Kita akan bagi-bagi pada bab berikutnya. Saya hanya upload semua ini materi, nanti akan dibahas satu persatu. Nah, baik saudara-saudara sekalian. Jadi perkuliahan ini akan dibagi menjadi 6 bab berurutan, yaitu pertama dasar patologi, patologi sel dan jaringan, pada pertemuan kedua, kelainan pertumbuhan tubuh, kelainan tubuh kongenital dan herediter, kemudian gangguan dan respon tubuh, serta proses pemulihan dan penurunan tumbuh fungsi manusia. Ya. Jadi, apa yang Anda persyaratkan dalam kuliah ini bahwa terbaru Anda harus memahami berbagai istilah yang digunakan dalam modul bahan ajar cetak ini, kemudian perhatikan contoh-contoh yang diberikan dan carilah contoh lain yang saudara pahami dalam kehidupan sehari-hari, serta kerjakanlah tugas dan latihan dengan baik. Bila menemukan kesulitan segera kuliah. So, Ada tulis nama seperti kemarin. Halo Bapak, Bapak suaranya tidak kedengaran Bapak. Bapak, mungkin Bapak unmute kah? Ya, saya ulangi. Ya,
Betul, dia lagi masih tadi masih unmute. Oke, sudah. Siap, sudah oke. Sudah kedengaran? Iya Pak, sudah. Oke, siap. Tadi unmute tadi apa? Keluar putus tadi jaringan jadi. Saya ulangi kembali. Saya ulangi kembali bahwa patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang di malam ya. Tadi malam kemarin saya sudah kirim materinya. Saya mengulang saja bahwa patologi adalah ilmu tentang penyakit yang disebabkan oleh karena ada perubahan struktur, ya, ada perubahan struktur dan fungsi sel serta jaringan tubuh. Ya, jadi tujuan daripada pembelajaran patologi ialah untuk mengidentifikasi penyakit, sebuah penyakit, ya, sehingga akan memberikan petunjuk pada program pencegahan, pengobatan, dan perawatan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi tujuan kita di sini adalah dengan Anda belajar ilmu patologi ini, maka Anda akan mengetahui bahwa terjadi perubahan. Seperti tadi awal saya katakan bahwa dasar daripada ilmu patologi adalah harus Anda mempunyai dasar tentang anatomi dan fisiologi. Karena punya dasar atau fisiologi, maka apabila terjadi penyimpangan dari fungsi-fungsinya tadi, maka itu disebut dengan patologi. Ilmu patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos dan logos. Pathos sendiri artinya adalah beberapa definisi atau arti yang disebut dijelaskan di sini, yaitu emosi, gairah, atau menderita. Sedangkan logos adalah ilmu. Jadi ilmu patologi adalah ilmu penderita atau ilmu penyakit. Ya, jadi patologi berkembang sejak seorang ahli patologi yang bernama Rudolf Virchow pada tahun 1800, lahir pada tahun 1801 dan meninggal pada tahun 1902, menemukan bahwa bagian terkecil yang membentuk tubuh manusia adalah sel. Perubahan sel yang diamati melalui mikroskop memberikan pengetahuan tentang penyakit yang terjadi pada seorang, di mana perubahan tersebut dapat menyebabkan kelainan struktur dan gangguan fungsi tubuh yang berwujud penyakit. Sebagai contoh misalnya, ya, contoh sel hepar atau sel hati yang mengalami infeksi virus hepatitis, maka selnya akan, ya, sel dan jaringan hepar akan mengalami perubahan. Susunan hepatoselulernya menjadi kacau, serta nampak mengalami edema. Ya, kondisi seperti itu menyebabkan fungsi hepar dalam metabolisme hemoglobin akan mengalami gangguan yang dapat diamati pada tubuh pasien dalam bentuk ikterik atau ikterus, kekuningan. Contoh lain, sel tuh, ya, yaitu sel saluran pencernaan yang mengalami perubahan dalam makanan yang dikonsumsi pasien setiap hari. Kondisi seperti ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur sel di kolon dan akibatnya terbentuknya neoplasma yang kita kenal yaitu kanker kolon. Ya, dengan demikian, bila terjadi kelainan struktur sel, organ ataupun jaringan, maka akan terjadi perubahan atau gangguan fungsi sel. Organ atau jaringan tersebut, ya. Coba kita perhatikan contoh lain yang jika terjadi kelainan struktur, contoh misalnya kelenjar pankreas, maka akan terjadi perubahan fungsi pankreas yang dapat kita amati seperti penurunan produksi insulin yang dikenal dengan penyakit diabetes mellitus. Saudara sekalian, mahasiswa sekalian, sekarang juga pembahasan kita tentang patologi. Ya. Ruang lingkup patologi banyak sekali ya, patologi. Ilmu patologi yang merupakan dasar dalam praktek klinik terdiri dari lingkup patologi klinis dan patologi eksperimen. Yang dapat saya jelaskan sebagai review yaitu patologi klinis. Patologi klinis lebih menekankan pada analisis penyakit dan mempelajari lebih mendalam tentang sebab dan mekanisme penyakit serta pengaruh penyakit terhadap organ dan sistem tubuh manusia. Patologi eksperimental adalah patologi eksperimen yang merupakan kegiatan pengamatan berbagai
perlakuan pada suatu sistem tubuh di laboratorium. Lazimnya menggunakan metode atau model binatang percobaan atau kultur sel. Nah, berikutnya tentang pembagian patologi. Sebagai sebuah ilmu, maka patologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah patologi umum. Patologi umum adalah ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan organ atau jaringan tubuh. Sebagai contoh dalam mendiagnosa penyakit tumor yang diderita pasien, maka dilakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap sel tumor sehingga diketahui apakah tumor tersebut jinak ataupun tumor ganas. Adapun jenis pemeriksaan dilakukan dalam patologi anatomi terdiri beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah histopatologi, ya, yaitu bagian dari ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan jaringan tubuh. Sebagai contoh yaitu pemeriksaan jaringan dengan cara biopsi, sehingga diperoleh diagnosa definitif. Nah, biopsi adalah prosedur medis berupa pengambilan sampel kecil dari jaringan untuk diperiksa di bawah mikroskop, di mana biopsi tersebut dapat dilakukan dari hampir seluruh tubuh manusia, termasuk hati, sumsum tulang, kulit, dan ginjal, serta paru. Ya. Biopsi dilakukan untuk mengidentifikasi sel-sel abnormal dan untuk membantu mendiagnosa serta untuk mengukur tingkat keparahan penyakit melalui berbagai jenis biopsi. Yang berikut adalah sitopatologi. Sitopatologi adalah bagian dari ilmu patologi anatomi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan sel tubuh yang didapatkan atau diambil. Sebagai contoh adalah pemeriksaan sel neoplasma untuk mengetahui tipe sel tersebut, termasuk sel ganas atau sel jinak. Yang berikutnya adalah patologi klinis. Patologi klinik adalah ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh, sehingga bahan pemeriksaannya berupa urin, darah, dan kabarnya potong. Jaringannya Bapak jelek. Ya nanti Weh, Nampi, kau bikin apa? Jatuh. Tidur. HP ku jatuh. Tidur,
Kenapa? Jerlina, awas, pohon tumbang. Nampi di Panas daripada di dalam rumah panas. Bagaimana Kak Esna? Pas. Anmut boleh biar tidak ribut. Jerlina, Dolince. Oke Kak Esna, sip. Oke, Kaisna, terima kasih. Makasih. Suaranya Bapak nggak kedengaran, Pak. Bapak Anmut. Oh iya. Ya, saya belum mulai. Habis tadi putus jadi. saya baru mulai. Oh iya Tadi Bapak. putus-putus Iya terus iya iya. jaringan Oh. jadi. Ini Oke jaringan Bapak. gangguan jadi. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya, saya lanjutkan Benar, ke patologi klinik. Tadi sudah saya terputus di patologi. Oke, silakan kita lanjut. Baik, saya lanjut. Jadi patologi klinik itu adalah ini mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia tubuh. Ya. Jadi sehingga bahan pemeriksaan yang kita gunakan adalah urin, ya, darah, cairan tubuh lainnya. Contoh untuk menentukan diagnosa penyakit gagal ginjal, maka pemeriksaan patologi klinik yang dilakukan adalah menggunakan bahan urin. Sebagai berikut, yang pertama membantu dalam menegakkan diagnosa penyakit, yang kedua menetapkan diagnosa penyakit, yang ketiga memberikan terapi yang adekuat pada pasien, yang keempat memonitor perjalanan penyakit, dan yang kelima membuat prognosis penyakit yang diderita pasien. Berikut tentang patologi forensik. Ya, ini adalah ilmu patologi yang mempelajari dan menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Sebagai contoh, menentukan penyebab kematian korban yang diduga bunuh diri. Ya, pemeriksaan akan mempelajari apakah benar korban bunuh diri atau dibunuh terlebih dahulu, kemudian direkayasa seperti bunuh diri. Ya, jadi patologi forensik ini biasanya berhubungan dengan masalah bidang hukum. Ya, jadi kita ingin mengetahui bahwa hal-hal apa yang terjadi di sana. Kemudian ada lagi patologi molekuler. Patologi molekuler merupakan pengembangan ilmu patologi pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Sebagai contoh, dalam mendiagnosa penyakit hemoglobin dalam keadaan abnormal. Jadi hemoglobinnya tidak bagus. Nah, beberapa ahli memberikan pembagian yang lebih praktis lagi dalam mempelajari patologi, yaitu patologi menjadi 3 bagian sebagai itu patologi umum. Ya, patologi umum adalah ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan mekanisme dan karakteristik bentuk dari suatu penyakit. Sebagai contoh, yaitu mempelajari kelainan kongenital, radang, dan tumor. Yang berikutnya adalah patologi sistemik. Terjeda lagi, Pak. Putus lagi.
jelek. Iya, jadi kenapa itu tidak baik? Kita pelan-pelan saja toh, terus ya. Iyo, jangan juga terlalu anu Kak Imelda. Oke, jangan terlalu di bawah. Sudah diam-diam Kak. Santai aja. Oke, kita lanjut. Tadi putus lagi. Ya, saya lanjutkan tentang patologi makroskopik. Tadinya di atas tentang patologi klinis. Ya. Ini patologi sistemik. Jadi patologi sistemik adalah patologi yang mempelajari dan menjelaskan suatu penyakit tertentu berdasarkan pengaruhnya terhadap organ tersebut. Ya. Jadi sebagai contoh penyakit kanker paru yang akan berpengaruh terhadap organ paru-paru sendiri. Pengetahuan dan pemeriksaan penyebab penyakit terus berkembang dengan penggunaan teknologi. Untuk mengetahui perkembangan tersebut, berikut ini akan diuraikan beberapa teknik pemeriksaan patologi yang perlu saudara-saudara ketahui. Yang pertama adalah patologi makroskopik, ya, yaitu penggunaan mata telanjang dalam mempelajari suatu penyakit sebelum mikroskop digunakan dalam patologi. Merupakan teknik yang hingga saat ini masih digunakan, di mana kelainan-kelainan secara makroskopik dari berbagai kelenjar penyakit ya sangat khas sehingga bila diinterpretasikan oleh ahli patologi yang berpengalaman akan diperoleh kesimpulan berupa diagnosa yang tepat. Nah, ini ada gambar. Ya, silakan. Ini kalau Anda nantinya misalnya praktek kadaver atau misalnya Anda nanti misalnya di program studi S1 keperawatan ataupun misalnya Anda ikut di Fakultas Kedokteran di Patologi Anatomi, waktu Anda belajar tentang kadaver, akan Anda lihat seperti begini. Manusia yang masih utuh kita akan buka, ya. Ini disebut dengan otopsi, ya. Salah satu pemeriksaan patologi mikroskopi yang digunakan saat ini seperti pemeriksaan otopsi, ya. Hari podium. Oke, kita lanjut lagi. Baik, saudara-saudara sekalian. Ribut. Ya, ini terlihat gambar. Kalau nanti Anda di perguruan tinggi yang besar, yang maju, Anda akan lihat seperti begini. Ya. Nah, otopsi tadi katakan bahwa pemeriksaan bedah mayat berasal dari bahasa Yunani yang berarti lihat dengan mata kepala sendiri. Otopsi terdiri dari dua jenis, yaitu otopsi klinis dilakukan untuk tujuan pembelajaran, ya, dan riset mencari penyebab medis kematian juga untuk kasus kematian yang tidak diketahui atau tidak pasti. Sedangkan otopsi forensik dilakukan atas permintaan penegak hukum ketika penyebab kematian mungkin menjadi masalah pidana. Ya, jadi ada dua otopsi, yaitu otopsi klinis dan otopsi forensik. Ya, ini kalau untuk otopsi klinis biasa kita lakukan untuk pembelajaran. Yang saya katakan bahwa ini praktek ini. Ini orangnya kita bedah, kita lihat bagaimana dia punya organ-organ tubuh di dalam, bagaimana jantungnya, bagaimana lebar dan semuanya. Kemudian mikroskop cahaya. Pemeriksaan patologi yang lebih tepat saat ini dilakukan dibanding dengan pemeriksaan makroskopis adalah pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop cahaya. Kita lanjutkan saja, Anda bisa baca di
histokimiawi. Histokimiawi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kimiawi sebuah jaringan setelah mendapatkan perlakuan menggunakan reagen khusus. Dengan teknik ini, secara mikroskopis, Halo teman-teman, bagaimana ini? Jaringan kan? Sabar. Tidak bisa sabar, Kak, sabar. Sabar. Diam dia. Minta maaf. Minta maaf. Bahasa. Yang sabar, teman-teman. Mungkin mengantuk. Abdul Basar. Diam. Jangan tukar. Aku ribut ada Allah. Kostop sudah ada Allah. Ini yang piara ikan merah tuh. Itu kacang kahit nasa minta. Dengan siapa? Hampin. Kenara dulu. Tapi besarku. Olince, nanti kau ganti kau nama itu Olince.
boleh. Kamu siap ya foto. KS nanti. Pasti cok. Tulis nama tuh sesuai. Bapak suruh kita absen Ya. kan di chat. Iya, Absen di mana? Absen di mana KS nak? chat. Yang samping ini. Oh, Di chat. Siapa ikan itu? kenapa? Siapa ikan itu? KS. Ikan butuh. KS nak punya ikan ini yang saya ambil dari KS nak rumah. More. Oh, KS. Ya. Absen yang kalian absen gitu atau tidak? ini ada anak nak. Debo. Saya bertamu. Itu disuruh Bapak. Kak. Itu belum disuruh apa, pokoknya kalian absen saja itu. Oh, iya. Klik yang di bawah more tuh. Absen di itu more bagian ujung. Itu Bapak yang kasih kalian Bapak absen kah tidak? Disuruh kah tidak? Kalau belum disuruh tidak boleh dulu. Yo. Ya, Tanya Bapak. Supaya Bapak tahu. Ini siapa yang chat? Kenapa? Saya bilang punai, saya punai, mote. Abdul Basar, apa kabar? Diam-diam Ale. Kabar buruk itu. Kabar buruk. Abdul Basar. Borak gampang. Ketemu itu dia. Biar. Jangan sudah aja. Coba buka Januari. Berapa? Di Yuna terus. Saya mau bertanya kah? Ibu Betty sama bertanya. Keluar kan? Silakan. Deborah, kamu diam. Sedikit lagi. Saya Deborah. Kenapa skuter tidak ada di dalam ini? Skuter. Aduh, habis data ini. Skuter. Makanya pakai wifi. Skuter. Mana skuter? Halo. Saya 2, 3 keluar ya. Nampi, bisa diam kah tidak daripada saya tarik kop bibir. Skuter mana? Angel, biasa foto. Oh, kita foto sudah. Bapak ada masuk. Diam itu keluar. Nampi, kok diam. Bapak Safar ada chat itu dia, coba buka masing-masing. Iya, Bob. Apa lagi dalam itu? Selamat siang. Diam satu minum. Selamat siang. Kayaknya masing-masing keluar sudah karena jelek jaringannya Bapak. Halo? Iya, betul. Ya sudah, gas keluar. Apa? Bapak suruh keluar baru bikin tugas saja karena jaringannya Bapak. Sudah baca. Iya, lihat di chat ini grup. Oke. Kenapa Nampi? Keluar Ada di saja, grup. keluar Bapak suruh. Iya.
Baca mulai dari halaman 8 sampai ke berapa itu Bikin baru apa? bikin tugasnya. Karena jaringannya Bapak jelek, baca. Bapak ada kiriman itu. Buat Bapak tugas. share grup. Ada tugas. Siang semua. Iya. Makanya Baru jaringan tidak bisa connect. Jadi Iya, jaringan putus-putus Anda ini. baca modul ini dari hal Halo, Nampi. 82 Live. Halo. sampai Keluar saja. Halo, Nampi. Ya, selamat sore semua. Adik-adik, selamat sore. Dengar tidak? Ya, Bapak. Dengar ya? Itu kan Pak Safar lagi ada gangguan. Terus Pak Safar sudah kasih pengganti mata kuliah juga. Sudah lihat grup kan? Sudah Bapak. sudah Sudah ya? Bapak. Nah, itu nanti dikerjakan. Terus nanti tugasnya itu, Iya Pak. ya kalian buat di Word atau di mana, buat nanti kirim. Nah, nanti kirim ke WA-nya Pak Safarudin ya. Iya, Pak. Oke. Bapak saya bisa tanya. Mana? Bapak tugasnya tulis tangan kah atau Ya, ketik? nanti ditanyakan sendiri ya di grup itu. Di grup itu kan ada Pak Safarudin. Nah, tanyakan Iya. sama Pak Safarudin langsung ya, bagaimana cara membuat tugasnya, terus bagaimana cara mengumpulkannya. Tadi beliau hanya kasih tahu cara pengumpulan tugasnya saja. Saya juga tidak tahu bagaimana cara buat tugasnya. Ya, nanti ditanyakan di grup ya. Iya Bapak, terima Oke. kasih. Ada lagi? Kalau tidak, kita tutup ya. Oke. Oke. Iya Bapak. Oke, selamat Siang, sore Pak. semua. Sini, Bapak. Ya. Apa?